Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Sehat semua ya? Luar biasa ya. Pada pagi hari ini karena kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kita ada saat ini ya. Dan saya percaya bahwa kita pada pagi hari ini diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Tuhan. Itu semata-mata anugerah Tuhan. Dan kita percaya pada pagi hari ini, dan kita sudah merasakan hari-hari ini ya, dan kita sudah melakukan, bangsa kita sudah melakukan pemilihan umum, di mana kita sebelum menghadapi pemilihan umum kita merasa ada ketakutan, ada kegelisahan ya, semuanya itu kita takut dan kita gelisah apa yang akan terjadi, apakah akan terjadi kerusuhan dan semacamnya. Tapi karena doa yang luar biasa, kita boleh melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita sudah menentukan pilihan kita masing-masing. Saya percaya apa yang terjadi itu yang terbaik buat kita, dan Tuhan melihat apa yang terbaik buat bangsa kita. Dan siapapun yang terpilih kita dukung. Dan Bapak Ibu, saya percaya kita berlainan pilihan saat kita memilih. Tapi saat ini kita mau bersatu kembali dan kita mau berdoa buat bangsa kita. Amin. Dan pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang kekuatan doa. Iya, dengan judul kekuatan doa. Doa adalah permohonan, harapan, permintaan dan pujian kita kepada Tuhan. Doa merupakan sesuatu yang tidak boleh disepelekan, karena doa memiliki kekuatan yang luar biasa dan tak terukur dalam kehidupan seseorang. Kita percaya doa adalah suatu kekuatan yang besar. Tidak bisa kita mengandalkan manusia, tapi kalau kita mengandalkan Allah dan kita berdoa kepada Tuhan, maka sesuatu yang tidak kita pikirkan dan tidak kita harapkan, Tuhan sediakan buat kita. Doa adalah permintaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini kita banyak berdoa. Biarpun keadaan sudah tenang, tapi kita tidak tahu akan yang terjadi ke depan hari. Kita tetap berdoa buat bangsa kita. Amin. Kita berdoa buat kehidupan kita. Supaya apa? Kita punya kekuatan, kita punya harapan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup untuk menolong hidup kita. Tanpa doa, tanpa permohonan kita, kita akan lemah. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kita harus berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan begini, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata kita tetap berdoa, karena doa adalah kekuatan kita semua. Doa yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Doa yang membuat kita mampu untuk menghadapi segala tantangan, cobaan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan berkata tetaplah berdoa. Saya mau supaya jemaat kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam doa permohonan kita. Hari-hari ini banyak kita berdoa. Gembala sidang pembina kita katakan kita harus banyak berdoa, Bapak Ibu. Kita kemarin di LCC dan itu kita mendengar bahwa kita harus tetap berdoa. Jangan lengah kita berdoa. Karena kalau kita lengah, dikatakan pencobaan yang kita alami, kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Oleh sebab itu kalau kita baca di dalam Lukas pasal 22 ayat 46, Lukas 22 ayat 46 dikatakan, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Suatu perintah yang sangat penting dalam kehidupan kita, selalu berdoa, karena doa mengandung kuasa yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita orang percaya. Yesus berkata, jangan tidur, bangunlah imanmu dan berdoalah. Tuhan Yesus sendiri berdoa, Bapak Ibu. Apalagi kita, murid-muridnya, kita harus berdoa. Siapa yang punya waktu untuk berdoa? Coba kalau belum, ambil waktu berdoa. Ambil waktumu berdoa bersama dengan Tuhan. Karena tanpa doa kita akan penuh dengan tantangan dalam kehidupan kita. Dan kita akan belajar pada pagi hari apa yang kita dapatkan saat kita sungguh-sungguh berdoa. Dengan berdoa kita dimampukan mengatasi ketakutan, khawatir dan kegelisahan dalam hidup kita. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata demikian. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Tuhan berkata jangan khawatir kalau kita hidup di dalam doa. Amin. Jangan khawatir dalam kehidupan kita. Apa yang kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita khawatir, berdoalah kepada Tuhan. Saat kita ketakutan, berdoalah kepada Tuhan. Karena doa memberikan kekuatan dalam hidup kita. Bapak Ibu, suatu saat saya mengalami persoalan yang luar biasa. Persoalan luar biasa. Waktu itu saya masih dalam sekolah yang masih saya ingat sampai saat ini. Karena kebaikan Tuhan dan luar biasa, Tuhan sangat baik. Saat itu saya sama teman-teman satu kos, dan kita saat itu anak-anak perantau dan tidak mempunyai apa-apa, dan untuk dimakan juga nggak ada, Bapak Ibu, dan beras sudah habis, lauknya udah nggak ada. Kami bertiga saat itu kami pagi-pagi berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan, ini hari kami tidak makan, nggak bisa makan, beras sudah habis, uang dari kampung belum datang, semuanya kita udah nggak ada apa-apa. Dan jam 5 kita berdoa sama-sama, kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu, ada orang yang dari kampung, hamba Tuhan, masih gelap, dia datang bawa jagung, bawa singkong, bawa beras. Cuman mampir ke tempat kita, dia bawa singkong, jagung dan beras. Dia mampir, ini untuk kalian. Saya dari daerah dan saya dari kampung, katanya. Ada acara di Pontianak dan dia datang, cuma mampir bawa itu doang. Setelah itu dia pulang, cuma ngantarin. Bapak Ibu boleh bayang, jika dia tidak bawa makanan itu, kami 1 hari 2 hari sudah tidak bisa makan apa-apa. Sampai saat ini saya masih teringat hal itu, bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Saat engkau gelisah, saat engkau mengalami tantangan hidup, Tuhan katakan bahwa jangan engkau khawatir akan hal apapun juga. Percayalah kepada Tuhan dan kepada Dia yang sanggup untuk menolong setiap orang yang percaya. Jadi pada pagi hari ini ingat, jangan takut dalam hidup ini. Jangan takut dalam menghadapi tantangan. Jangan takut menghadapi segala sesuatu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti memberikan jawaban buat saya dan saudara. Amin.
Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan berdoa kita mampu mengatasi segala kekhawatiran. Tuhan berjanji dengan berdoa dia memberikan damai sejahtera supaya kita bisa mengatasi rasa kekhawatiran, rasa takut yang ada dalam hidup kita. Dengan demikian kita bisa berpikir jernih dan tidak emosi. Bapak Ibu, ada pengalaman saya waktu sama-sama, dan saya banyak melihat tidak sedikit anak-anak kita yang trauma dalam kehidupan mereka. Dia membenci bapaknya karena apa? Saat bapaknya mengalami tantangan dalam kehidupan, dia marah-marah, dia emosi, sampai di rumah dia juga emosi. Tapi kita tahu dan kita tidak sadar bahwa saat kita di rumah, anak-anak yang kita marahi dengan emosi kita karena persoalan dalam hidup, mereka akan terluka. Oleh sebab itu, kita orang yang percaya, yang takut dan mengerti kehendak Tuhan, kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, ingat, jangan membawa emosi dalam hidup kita. Jangan sampai anak-anak kita terluka dengan setiap yang kita lakukan. Dengan tingkah kita kepada anak-anak, kita membiaskan amarah kita kepada anak, kepada istri, ya. Dalam saat kita bekerja, kita mengalami tantangan, ingat bahwa hidup kita jadi contoh dalam keluarga kita. Saat kita membina anak-anak dengan emosi, anak-anak akan terluka, hidup mereka akan ketakutan. Tidak sedikit anak-anak yang trauma dalam kehidupannya karena orang tuanya. Kita sebagai kepala keluarga, bapak-bapak, ingat ya, hati-hati saat kita mengalami tantangan cobaan dalam pekerjaan, dalam usaha kita. Jangan limpahkan kepada anak-anak, tumpahkan amarah kita kepada keluarga. Jangan. Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini, kita kalau mengalami tantangan, persoalan dalam hidup kita, kita serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan melakukan kehendak yang terbaik buat kita. Hidup kita hanya berserah kepada Tuhan. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, kata Tuhan. Kita anak-anak Tuhan jangan khawatir dalam hidup. Ya, sekali lagi Tuhan katakan jangan khawatir kehidupan kita, karena ada Tuhan menyertai kita. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang kita dapat saat kita sungguh-sungguh berdoa? Dengan berdoa, pencobaan-pencobaan dapat kita kalahkan. Kita baca di dalam Matius pasal 26 ayat 40. Matius pasal 26 ayat 40 sampai 21. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapatkan mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan Yesus sendiri mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Kita mungkin mengalami seperti itu, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Sehingga kita jatuh dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, karena kita mengikuti keinginan daging dalam kehidupan kita, dan kita tidak mengikuti roh yang ada dalam hidup kita, sehingga kita jatuh. Dan pada pagi hari ini diingatkan kepada kita, Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa saat dia mau disalibkan. Sekiranya zaman ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi. Secara manusia kita tidak bisa mengalahkan kekhawatiran, ketakutan kita. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tegas mengatakan bahwa
Setelah itu kembali, dan dia berkata kepada, tidakkah kamu sanggup berjaga 1 tahun dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kalau kita tidak mau jatuh dalam pencobaan, kita harus tekun berdoa. Amin. Tekun berdoa dan percaya bahwa melalui doa kita dapat menyingkirkan segala pencobaan-pencobaan yang ada dalam hidup kita. Seringkali kita sudah berkomitmen dengan Tuhan, tetapi sering jatuh dan jatuh lagi. Pencobaan-pencobaan tidak pernah sirna dalam kehidupan kita. Pencobaan-pencobaan datang yang dari iblis atau dari keinginan sendiri. Kita tahu bahwa pencobaan itu berasal dari iblis dan dari keinginan kita sendiri. Oleh sebab itu kita tahu, selama kita tidak merubah daging kita, hidup kita, kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, maka kita jatuh dan jatuh lagi. Ada lagu yang berkata jatuh dan jatuh lagi. Kita tahu lagu itu. Kita tidak mau jatuh dan jatuh lagi, amin. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Maka dengan berdoa kita sanggup mengalahkan segala pencobaan-pencobaan hidup. Dan segala pencobaan yang kita hadapi tidak gampang dan tidak mudah kita lupakan dan kita halang tanpa Tuhan menyertai hidup kita, tanpa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau biarlah Roh Kudus senantiasa memenuhi hidup kita. Seperti itu kata firman Tuhan, penuhiku dengan Roh-Nya Tuhan. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan bekerja dalam kehidupan kita, maka mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mujizat-mujizat terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita berserah dalam hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan bela kita. Hidup kita itu penuh dengan tantangan hari-hari ini, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kadangkala kita nyanyi agak setia. Kadangkala kita selalu berbuat salah dan jatuh lagi. Seperti lagu dunia yang kita nyanyikan, jatuh dan jatuh lagi. Ya, kita nggak mau jatuh dan jatuh lagi, Bapak Ibu. Kita mau stay di hadapan Tuhan dan naik terbang bersama Yesus. Karena begitu ada mujizat, kuasa, kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita aman dalam pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu berdoa senantiasa. Amin. Berdoa, mau berdoa? Masih banyak kursi yang kosong, ya. Kita mau berdoa biarlah dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Apalagi kita mengalami ibadah yang kedua kali ini, pergumulan nih, Bapak Ibu. Harus bantu doa supaya kita tetap
membawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Dan kita mau melihat tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita sudah berkomitmen dengan Tuhan dan dalam kita lihat lagi Lukas pasal 22 ayat 46 dikatakan demikian. Sekali lagi Yesus berulang-ulang berkata, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur, bangunlah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan ingatkan kita terus ya, supaya kita tidak jatuh dan berdoa. Dan Tuhan dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 11. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah kehendak kerajananmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa hidup kita tidak terlalu lama. Hidup kita paling 70 dan 80 tahun. Kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita bawa jiwa-jiwa, dan biarlah roh kita menyala-nyala. Dan Tuhan kehendaki supaya roh kita jangan tidur. Roh kita harus menyala-nyala, supaya kita tidak tidur. Kita mau tetap setia, dan biarlah roh kita ini menyala-nyala melayani Tuhan. Mungkin pada saat ini masih ada roh yang ketiduran. Kemarin siang kita sama-sama di sana disentuh. Gembala sidang kita, pembina kita katakan, sekarang ini banyak roh yang tidak semangat lagi. Dia bilang, katakan bahwa kita harus roh kita menyala-nyala. Karena inilah saatnya, inilah waktunya kita untuk melayani Tuhan. Inilah saatnya, inilah waktunya kita membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Pentekosta ketiga dikatakan bahwa kita akan membawa jiwa-jiwa. Sebab itu pada pagi hari ini kita yang ada di tempat ini, kita mau roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Layani Tuhan, lakukan yang terbaik buat Tuhan, supaya kita semuanya mendapatkan mahkota yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya percaya dan diselamatkan, tapi kalau kita percaya diselamatkan dan kita datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan satu saat, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Itu yang kita inginkan, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bapak itu bersemangatlah untuk melayani Tuhan. Kita harus on fire dengan Tuhan, sungguh-sungguh hari-hari ini, karena Tuhan rindu kita membawa jiwa-jiwa. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang kita dapat saat kita sungguh-sungguh berdoa? Dengan berdoa kita mendapatkan penghiburan. Kita baca dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4. 2 Korintus 1 2 Korintus 1 ayat 3-4. Ya. Ayo kita baca sama-sama. 2-3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri daripada Allah. Tuhan sumber penghiburan bagi kita. Oleh sebab itu kita perlu mendapat penghiburan, supaya apa? Kita yang sudah dihibur oleh Tuhan,
kita boleh memberikan penghiburan kepada mereka yang mengalami penderitaan. Amin. Mau jadi berkat? Mau menjadi penghibur? Menghibur orang-orang yang terluka, menghibur orang yang mengalami kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami, kita boleh memberikan kekuatan yang baru bagi mereka. Itulah fungsi kita dipanggil oleh Tuhan, supaya kita membawa mereka yang mengalami pencobaan itu, mereka dikuatkan. Tidak sedikit orang yang sekitar kita mengalami segala pencobaan, mereka tidak bangkit lagi dan mereka meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini kita banyak berdoa supaya Roh Kudus menyingkupi kita, memenuhi kita, menyertai kita, supaya kita menjadi berkat dan kita membawa berkat bagi orang lain. Saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Karena dalam firman Tuhan selanjutnya berkata demikian. Efesus pasal 3 ayat 20. Efesus pasal 3 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. 2-3. Bagi dialah yang dapat melakukannya lebih jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dan kuasa pekerjaan dalam kita. Bagi dia lah yang dapat melakukannya lebih besar, lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Tuhanlah yang sanggup memberikan yang lebih dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang sanggup melebihi kemampuan kita. Dia berikan. Saya percaya talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi kita lebih. Berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita lebih yang kita pikirkan. Asal kita memberikan hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan akan bekerja lebih dalam kehidupan kita. Tuhan tidak setengah-setengah memberkati kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau menerima yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sediakan buat kita. Mungkin pada saat ini kita tidak bisa membayangkan Tuhan. Apa yang saya alami saat ini, saya tidak sanggup Tuhan. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa Tuhan sanggup melakukan yang lebih, yang dapat saya pikirkan dan saya doakan. Kita terbatas berdoa buat Tuhan. Kita terbatas memikirkan sesuatu. Tapi satu hal yang Tuhan katakan, Tuhan sanggup untuk memberikannya bagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan. Ya. Oleh sebab itu, penutup pada pagi hari ini, jangan cukup-cukup kita berdoa. Dengan berdoa kita bisa mengatasi kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan hidup kita. Dengan berdoa pencobaan dapat kita kalahkan. Dengan berdoa kita mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. 3 hal ini yang harus kita pegang pada pagi hari ini supaya kita kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian.